Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ruby sudah tidur, boleh aku bicara? Pinta pria itu mendekat. Ajeng mengangguk dengan galau. Perempuan itu duduk sembari memangku Ruby dalam dekapan yang sudah terlelap. Kasihan sekali, aku sangat merindukanmu, nak, ucap Abi berjongkok menatap putrinya sendu. Tangannya terulur mengelus kepalanya, lalu mencium keningnya dengan sayang. Ajeng terdiam menatap interaksi Abi pada anaknya yang terlihat begitu sendu. Tanpa sengaja, pria itu mendongak, membuat netra keduanya saling tatap beberapa saat sebelum akhirnya perempuan itu memutuskan lebih dulu menatap ke arah lain. "Kamu apa kabar? Aku minta maaf," kata Abi menatap penuh harap. Masih dengan posisi yang sama, duduk di bawah Ajeng menghadap Ruby lebih tepatnya. Perempuan itu terdiam, kembali memberanikan diri menatap netranya yang saat ini tengah menatapnya tanpa jeda. "Lebih baik daripada tahun lalu. Aku sudah tidak berharap kamu datang setelah hari itu," jawab Ajeng kembali memutus kontak matanya. "Kamu belum percaya dengan semua yang terjadi padaku? Apa ini artinya perasaan dan hati kamu telah dimiliki orang lain?" tanya Abi sendu. "Aku nggak tahu, Mas. Aku belum bisa jawab. Ini terlalu mendadak dan rasanya hatiku baru kembali tenang," jawabnya mulai terbawa emosi dan suasana hati. "Aku minta maaf, Ajeng. Semua terjadi atas kuasanya. Hari ini aku bersyukur dipertemukan lagi. Bila masih sudi dan berkenan, aku ingin menebus janjiku padamu dengan meresmikan pernikahan kita." Abi kembali berkaca-kaca. Ajeng membuang muka, setitik embun di sudut matanya basah. Masih terselip luka yang mendalam. Ia berusaha untuk menguasai hatinya. "Jangan nangis, aku tahu ini tidak adil bagimu, tapi aku sangat berharap kita masih bisa merajut lembaran baru demi Ruby anak kita, dan tentu saja aku masih sangat mencintaimu." Abi mengusap air mata istrinya dengan ibu jarinya, seakan lelehan bening itu terus berdesakan berjatuhan. Ajeng hendak beranjak, namun Abi menahannya. Pria itu terus menatapnya, beralih duduk di sampingnya, tepat di sebelah kepala Ruby. Sesekali menciumi puncak kepala putrinya. "Bagaimana, Ajeng? Aku tidak mau lagi berpisah dengan kamu dan Ruby." Ajeng masih terdiam galau, tidak tahu harus menjawab apa. "Permisi, Mas, aku mau membaringkan Ruby," pamit Ajeng membawa putrinya ke kamar. Abi mengekornya, seakan tak ingin kehilangan momen yang sudah lama pria itu rindukan. "Sebaiknya Mas pulang dulu saja. Besok kalau keadaan Ruby lebih baik, pelan-pelan dekati," usir perempuan itu bingung sendiri. Status mereka yang belum jelas membuat keduanya sama-sama canggung berada dalam ruangan yang sama. "Aku sebenarnya kangen banget, pengen peluk Ruby, tapi takut nanti kebangun sama kamu juga," kata pria itu jujur, membuat Ajeng kembali terdiam. Suasana mendadak canggung di antara keduanya. Ajeng yang masih slow respon dan Abi yang inginnya mendekat dengan kepastian. Hari kedua setelah pertemuan kemarin, pagi-pagi sekali Abi sudah menyambangi rumah Ajeng kembali. Pria itu datang dengan membawa buah tangan untuk Ruby. Abi harus mendekatkan dirinya agar putrinya tidak takut lagi dan perlahan mau menerimanya. "Assalamualaikum, maaf kalau aku datang terlalu pagi. Apakah semalam masih panas, rewel?" sapa Abi demi melihat ekspresi Ajeng yang mungkin kurang berkenan. Sabar dan pantang menyerah adalah kunci utamanya. Dia sudah lama kehilangan momen gold bersama putrinya, jadi hari-hari ke depan ingin menebusnya. "Waalaikumsalam, Ruby masih tidur, Mas. Semalam sudah tidak panas, hanya saja masih sedikit batuk,"
jawab Ajeng sembari mempersilahkan tamunya masuk. Duduk Mas, maaf aku tinggal beberes ya. Mas bisa tunggu sampai Ruby terbangun. Mau minum apa? Tawar perempuan itu mencoba bersikap senormal mungkin. Apa aja nggak apa-apa, boleh aku masuk lihat Ruby ke kamar? Pinta pria itu meminta izin. Ajeng mengangguk, biarlah mereka dekat. Abi memang ayahnya. Perihal tentang perasaannya, Ajeng masih enggan menanggapi, sudah terlalu nyaman untuk saat ini. Terima kasih, aku masuk ya, ujar pria itu beranjak. Hanan gak di rumah? Tanya pria itu, tidak menemukan adik dari istrinya. Lagi kulakan bahan onderdil Mas, jawab Ajeng lalu. Abi masuk ke kamar menyapa putrinya yang masih lelap. Pria itu langsung mendekati ranjang dan menciumnya. Bergumam kecil, kapan bisa tidur bareng dan memeluknya. Rasanya ingin secepatnya hari itu tiba. Abi juga sudah menghubungi ibunya, menceritakan semuanya perihal di Bandung. Pria itu meminta tolong khusus kepada Nyonya Warsa untuk datang, sekaligus membawa perlengkapan yang dibutuhkan untuk dokumen pernikahan. Diam-diam pria itu akan mempersiapkannya dengan bantuan mamanya. Pasti Ajeng akan makin percaya. Sementara Ajeng sibuk di dapur, rutinitas setiap pagi sebelum Ruby bangun, perempuan itu membereskan cucian, membuat sarapan, dan sisanya sambil berjalan ngurus anak. Ruby, kalau bangun lama ya? Tanya Abi menyusul Ajeng ke dapur, memperhatikan perempuan itu yang tengah sibuk berkegiatan rumah tangga. Tergantung, mungkin karena udah merasa nyaman jadi lelap, jawab Ajeng tanpa menoleh, terus sibuk sendiri mengambil cucian dari mesin cuci yang baru saja dikeringkan. Aku bantu ya, pinta pria itu mendekat, hendak mengangkat ember ke belakang. Gak usah Mas, kamu minum aja itu kopinya di ruang tamu, tolak Ajeng sungkan, rasanya masih aneh dan tentu saja canggung. Iya, bentar, bawain ini dulu ke belakang. Nanti pasti aku minum kopi buatan kamu, ujar pria itu tersenyum manis padanya. Ajeng yang bingung harus bersikap apa, membiarkan saja semua itu terjadi. Bahkan pria itu mencoba membantu menjemur. Kegiatan yang mungkin seumur hidupnya baru kali ini ia lakukan. Gini bener gak sih? Pakaian Ruby lucu-lucu ya. Nanti kita ke mall ya. Aku ingin ajak main. Juga sekalian belanja apa yang kalian mau. Ujar pria itu tersenyum tanpa beban. Jangan berlebihan Mas. Aku sudah biasa membersamai dengan kesederhanaan. Takut nanti tuman. Sahut Ajeng kurang setuju. Enggak kok, aku hanya ingin memberikan sesuatu yang harusnya menjadi hak kalian. Biarkan aku menebusnya untuk waktu setahun lebih ini, ujar Abi tak merasa apa-apa. Usai menjemur yang disertai obrolan kecil seputar putri mereka, Ajeng langsung masuk. Abi masih setia mengekornya. Sebenarnya Ajeng kurang nyaman, tetapi bingung juga cara menyikapi ayah dari anaknya tersebut. Aku minum kopinya ya, kata pria itu beranjak ke depan. Namun semenit berlalu kembali menyambangi Ajeng dengan membawa serta cangkir kopinya. Mau masak? Tanya Abi demi melihat Ajeng mengeluarkan bahan dari kulkas. Iya, buat sarapan sekaligus buat makanan khusus buat Ruby, jawab perempuan itu fokus meneliti isi kulkas. Ajeng lebih dulu menggelung rambutnya asal agar tidak menghalangi konsentrasi saat di dapur. Pergerakan tersebut tak ayal mencuri perhatian Abi yang menatapnya tanpa berkedip. Sekilas tak ada yang berubah pada diri wanitanya, malah terlihat semakin cantik dan mempesona. Buru-buru pria itu mengalihkan tatapannya saat terciduk tengah mencuri pandangan, membuat ia menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Perasaannya semakin menjadi saja. Pria itu harus benar-benar sabar memainkan peran.
Ajeng tak begitu menghiraukan. Perempuan itu kembali fokus menyiangi sayuran. Belum juga mulai eksekusi. Tiba-tiba Ruby sudah terbangun dan menyusulnya begitu saja sambil merengek manja. Putri cantik mama sudah bangun. Sapa Ajeng mendapati putri kecilnya mendekat. Mendengar itu Abi yang sebelumnya tengah fokus menatapnya langsung berbalik. Bocah kecil itu berjalan lucu sambil mengucek matanya. Ajeng langsung menyapa dan meninggalkan pekerjaannya di dapur. Ruby, udah bangun sayang. Abi ikut mendekat. Gadis yang tengah gelendotan di tubuh ibunya itu menatap asing. Sayang, ini papa, papanya Ruby. Ruby bisa panggil papa. Jelas Ajeng mencoba memberitahukan pelan-pelan. Papa, kata bocah kecil itu datar saja, namun terdengar sangat merdu bagi Abi. Kata pertama untuknya setelah sekian purnama begitu harapkan untuk didengar. Abi mendekat, namun bocah kecil itu masih enggan membalasnya, sampai Ajeng memutuskan untuk memandikan lebih dulu biar fresh dan rileks. Ruby juga sudah tidak demam, jadi cukup aman untuk dimandikan di jam yang menjelang siang. Usai bersih, rapi, dan wangi, Ajeng menggendongnya menemui ayahnya. Suasana sedikit menghangat ketika bocah kecil itu mendapatkan mainan baru dari Abi. Ruby yang awalnya enggan turun dari pangkuan ibunya, perlahan mau turun dan mendekati Abi. Kita main ya, Ruby yang buka, ujar pria itu mencoba masuk ke dunia bocah yang belum genap 2 tahun itu. Saat mulai asik bermain, Ajeng meninggalkan berdua saja, memberikan ruang keduanya untuk kedua orang dengan ikatan darah itu saling dekat satu sama lain. Sementara Ajeng kembali ke dapur membuat sarapan untuk Ruby. Tak butuh waktu lama, perempuan itu sudah kembali di antara keduanya sambil menenteng mangkuk, bersiap menyuapi Ruby. Biar aku saja, pinta Abi ingin mencobanya. Sambil menemani main, pria itu menyuapinya dengan telaten. Sungguh pemandangan yang menghangatkan. Tanpa sadar, Ajeng terlena menatap keduanya. Abi tersenyum saat-saat menengok dan ternyata Ajeng tengah memperhatikannya. Membuat perempuan itu merasa canggung dan kabur ke dalam. Cukup lama Ajeng tak muncul lagi. Sepertinya kembali sibuk di dapur, mumpung Ruby ada yang jagain.